saya sebenarnya diundang ini, nggak tahu saya yang diundang apa ibu aja yang diundang. Tapi ya saya emang niat baik, saya insya Allah saya emang saatnya lagi mau berkunjung ke Bu Haji, makanya waktunya pas. Pertama-tama begini Pak, soal P3MI. P3MI itu kan kemarin Undang-Undang 39 itu hanya untuk fokus ke penempatan. Sekarang ini Undang-Undang Nomor 18 2017 itu untuk perlindungan. Itu udah masa berlakunya sudah habis tanggal 21 November 2019 kemarin, dan itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah seperti itu. Dan yang paling pertama itu sebenarnya adalah penggunaan kalimat P3MI. Nah, itu jadi di Jakarta itu sekarang PT-PT seluruhnya sedang mengusahakan perubahan SIUP PPTKIN menjadi P3MI. Yang poinnya ada dua, cukup penambahan deposito 1,5 M dan penambahan aset 5 M, dan itu berlaku sampai akhir tanggal 2 Januari ini. Jadi yang 2 Januari tidak menepati itu kemungkinan itu coret. Dan memang prioritas pemerintah memang akan mengurangi PT-PT yang ada sekarang, ya kalau untuk baiknya untuk memudahkan pengkontrolan mungkin seperti itu. Karena emang ini PT terlalu banyak, belum yang MPNB, belum yang tak punya PT nggak PT, makin banyak seperti itu. Seperti cerita ibu ini, saya yakin itu bukan PT, tapi orang, tapi ngaku PT. Jadi dampaknya PT yang kena. Seperti itu. Kalau memang seperti tadi ada omongan di sampai kepala desa, itu saran yang bagus, Pak. Karena kalau poinnya itu di kepala desa, karena dia dekat dengan rakyatnya, paling bawah untuk mendaftar dari TKI kan mereka harus bikin surat keterangan. Nah, di situ kalau memang ada sebuah form surat izin, nah, misalnya minta surat izin berangkat PT mana, minta ofisiupnya. Nah, jadi itu kan lebih enak untuk memantaunya. Jangan hanya perorangan yang mengaku PT, ini bahaya soalnya. Nah, belum juga maaf nih sekarang bumi lembaga swadaya masyarakat, ya, yang pastinya moralnya sebenarnya membantu, gitu, membantu rakyatnya, tapi nggak tahu kenapa, gitu. Mungkin agak berubah niat visinya, kita juga nggak tahu, gitu. Jadi mungkin ini TKI semacam berlian diamond yang benar-benar mahal, ya, yang bisa dikorek-korek, karena di Indonesia ini mencari kesalahan itu paling gampang. Satu TKI itu bisa 20-30 kesalahan baru mau dicari. Jadi ini yang yang bikin rusak Pak PPTKIS masa PPTKIS sebelumnya. Jadi bukannya PPTKIS sendiri yang melakukan, tapi banyak ornamen-ornamen yang bikin rusak. Karena soal urusan TKI ini bukan hanya stakeholder satu yang menguruskan, ini banyak, ya kan? Ada Kementerian Kesehatan, ada BP2 TKI, ada P4, ada BP3, terus ada kepolisian, ada imigrasi. Kalau memang mengubah perlindungan dan penempatan ini semua stakeholder harus satu suara. Tapi semua stakeholder ini kan memang beda-beda kepentingan. Yang ini mau benar, yang ini nggak mau benar. Kan seperti itu Pak. Saya yakin 100%. Mungkin kalau semua stakeholder di sini saya yang bicara, mungkin saya dimusuhin Pak. Karena saya di Jakarta banyak yang muslim saya. Seperti itu Pak. Itu untuk P3MI. Nah, soal tadi PT saya PT Raya. Alhamdulillah termasuk salah satu PT yang masuk dalam program SPSK satu tanah. Alhamdulillah itu prosesnya luar biasa. Saya melakukan itu sampai awal dari itu saya dicabut sama Pak Menteri. Saya melakukan PTUN, saya melakukan kasasi, saya melakukan mahkamah. Alhamdulillah saya menang.
Sampai sekarang saya masih bisa berbisnis ini lagi, walaupun tidak sebanyak dulu. Karena saya takut bisnis seperti ini lagi. Makanya saya senang program SPSA ini, saya cukup senang. Karena ini program sebenarnya G2G, government to government. Tapi yang jalani swasta. Seperti itu. Saya lebih senang seperti ini, Pak. Karena itu melalui tahapan yang lebih real, yang lebih kualitas kalau menurut saya. Apalagi SPSK ini yang ditunjuk ya tentang Saudi ini kan sebuah uji coba. Dianggapnya uji coba lah. Karena udah berapa tahun tutup dan kita akan melaksanakan lagi. Dan perubahan-perubahan di dalam MOU yang kemarin itu ya ini berubah dari penempatan menjadi perlindungan. Jadi peran andil pemerintah ini ada di dalamnya. Kan seperti itu. Jadi mereka dipilih oleh pemerintah dengan beberapa, walaupun ada ya kecil-kecil permainan dikit mungkin ya, karena ada yang PT-nya nggak ada fisiknya terpilih, ya ada yang masih di dalam terpilih, itu bisa sebenarnya kalau emang itu. Makanya ramai sekarang Pak tentang SPSK ini. Jadi Pak Bu Menteri ini belum berani menjalankan ini, SPSK. Mungkin setelah ini si PPTKS berubah menjadi P3MI, ini akan jalan. Insya Allah SPSK ini akan jalan. Mengenai PT Bumi tadi, PT Bumi itu sebenarnya PT sebuah nama PT aja, tapi karena isinya orang-orang berpengalaman, ya, yang dia mempunyai konsep yang tentang PJTKI, tentang penempatan ini, di dalamnya orang-orang itu ada di dalam PT Bumi. Jadi kalau saya pribadi, silakan aja. Itu bagus, karena dia lebih paham. Bukan istilahnya kalau beda-beda tipis antara monopoli dan tidak monopoli. Saya tidak ikut campur dalam PT Bumi, tidak. Tapi saya mendukung PT Bumi ini untuk menjalankan program SPSK ini. Jadi karena mereka yang lebih paham. Kalau bisa pihak Pemda kerjasama dengan PT Bumi, obrol-obrol, mungkin cari solusi kayak gimana. Karena momen PT Bumi ini hanya 6 bulan. 6 bulan dia diberi kepercayaan. Kalau dianalisa di verifikasinya dia bagus, mungkin dia lanjut. Tapi kalau nggak bagus bisa ditutup. Tapi kalau bilang ini bagus nanti, ya kan, nanti kedepannya PT-PT lain akan berebutan Pak. Ini akan muncul, pasti, karena ini emang bagus. Kalau menurut saya. Nah, terus untuk kemungkinan PT Bumi ada Jawa Barat, ada di daerah Cianjur dengan Subang. Nah, itu mungkin kebenaran ada PT Bumi, perwakilan PT Bumi yang dari Cianjur Pak. Nah, ini Pak Edi Prasa. Nah, ini yang ditunjuk oleh PT Bumi dari Jakarta. Nah, Pak Edi Prasa ini. Jadi kantornya mungkin insya Allah di Cianjur. Nah, dekat di Snaker Cianjur. Nah, itu mungkin satu enak tuh, satu jalur Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat. Mungkin itu tiga kabupaten yang masuk di daerah situ. Terus jadi PT Bumi itu gunanya untuk melakukan job fair, Pak. Fungsinya untuk job fair. Jadi kalau memang di Kabupaten Sukabumi mengadakan job fair, mungkin khusus untuk SPSK PT Bumi. Seperti itu. Jadi bukan perorangan PT-PT-nya. Jadi cukup PT Bumi aja yang diundang untuk melakukan job fair. Karena itu terdiri dari awalnya 58, 55, 54, nggak tahu sekarang jadi berapa. 51 ya. Oh 51. Nah kemungkinan ada penurunan lagi karena kemarin di Jakarta sidak terus. Sampai tanggal 2 nanti ada sidak terus. Jadi emang harus ya karena disalahgunakan sering Bapak. Kita tahu lah. Cuman banyak yang stakeholder ini tutup mata semua. Ya kan seperti itu. Cuman ya mudah-mudahan dengan sistem SPSK ini, karena yang saya tahu sistem visa Saudi itu masuk ke Musanet sekarang. Jadi kalau PT-PT yang tidak menggunakan Musanet tidak bisa menempatkan ke Saudi, kecuali visanya visa ziarah. Kalau bisa kerja tidak bisa. 100% sudah dikunci dengan sistem. Tuh ya. Terus yang mengenai LTSA, kalau LTSA itu yang tadi Bapak bilang itu
saya senang kalau di Sukabumi ada LTSA. Berarti Sukabumi udah bagus, Pak. Karena yang ada LTSA-nya itu yang bagus. Kalau yang nggak bagus dan nggak siap, nggak mungkin ada LTSA. Itu aja. Terus mengenai tadi soal asuransi, Pak. Maaf Pak, itu koreksi kalau saya keliru. Itu bukan soal mungkin bukan soal pembayaran, mungkin soal approve ID. Yang soal pembayaran asuransi pra itu mungkin approve-nya. Karena bisa Pak, itu bayar asuransi di dinas ini. Itu boleh. Yang penting ID itu sudah di-approve sama di-root. Nah, kalau udah di-approve, ini bisa langsung kita kasih bill-nya aja, bayar di sini boleh. Jadi nggak usah nunggu di Jakarta bayar asuransi, Pak. Itu lebih simpel mungkin Pak, nggak perlu nunggu 2 jam, 3 jam Pak. Seperti itu. Dan mungkin kan yang bikin rekom kan bisa connect ke kantor kan, cukup approve aja, nggak perlu bayar. Kalau bayar kan mungkin pakai ACC dulu, ya operasionalnya ACC, di rootnya ACC, baru duit keluar, mungkin itu lama. Tapi kalau minta approve ID itu cepat. ID ini, tolong dia approve, bayarnya di sini aja, itu lebih cepat. Soal itu Pak. Terus mulai legal dan ilegal hanya 2 poin sebenarnya. Legal itu Rekom ID sampai PAP PT, bukan PAP Mandiri. PAP Mandiri ini dilakukan di BP3, P4, Bekasi, itu bisa. Tapi itu menurut saya sebagai pelaku, mantan pelaku, itu tanda petik. Seperti itu. Yang ilegal, ya proses apa melalui proses itu. Nah itu bisa dari PT yang benar-benar nakal, perorangan yang mengaku PT, atau enggak yang tadi saya bilang, banyak lembaga swadaya masyarakat yang visi niatnya baik, ternyata sekarang ikut campur, gitu. Jadi ini bikin pusing semua, seperti itu. Ya itu mungkin sedikit dari saya. Mudah-mudahan itu ada baiknya buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari P3